sekali mengambil kesimpulan sendiri tanpa proses yang benar. Jadi saking yang mulia, kami tidaklah menjustifikasi saksi, tapi kami hanya ingin agar di persidangan ini mengatur bahwa disinilah proses awal di mana saudara saksi kehilangan istrinya majelis. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, penuntut umum ini lagi-lagi tidak mengindahkan kuap. Kuap tidak membenarkan siapapun untuk mengambil kesimpulan sendiri di dalam persidangan ini. Apabila itu dilakukan akan terjadi pelanggaran asas di dalam perkara pidana ini, yaitu asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah majelis. Ya, keberatan tertutup diterima ya. Penuntut umum jangan mengambil kesimpulan sendiri dalam persidangan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Baik Pak, dan mana kita berikan ya Pak. Nah, setelah pemeriksaan dilakukan oleh saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa memberikan resep obat kepada istri Bapak? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Baik, dari kami cukup majelis. Namun perlu menjadi catatan bagi panitera dan berita acara persidangan bahwa saudara saksi tidak menerima laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saudara terdakwa dan dibuat dulu tanpa penjelasan. Terima kasih. Ya, silakan tertutup. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Baik, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara tidak menerima hasil pemeriksaan dari terdakwa. Apakah benar? Iya Pak. Berarti saudara ini sebagai suami kurang teliti mendampingi istri karena saudara sendiri saja tidak ada usaha untuk meminta hasil pemeriksaan tersebut. Bukan begitu Pak, Bapak itu dia udah salah Pak. Dulu, saudara. Ya, saudara saksi diharapkan pikiran ya. Kalau sudah tenang, kalau bisa dari kemana? Sudah tenang pikirannya. Iya Pak. Silakan. Begini Pak, kenapa saya tidak memintanya? Karena terdakwa mengatakan keadaan istri saya baik-baik saja Pak. Baik, saudara saksi, siapa saja dokter yang menangani pemeriksaan kecuali terdakwa? Dokter Joshua dengan dokter Badan Pak. Oh, berarti saat itu ada 3 dokter yang menangani istri Anda. Iya Bu. Lantas, selain saudara terdakwa, apakah kedua dokter tersebut melakukan pemeriksaan terhadap istri Anda? Hanya dokter Badan yang melakukan pemeriksaan, sedangkan dokter Joshua tidak. Nah, apa hasil pemeriksaan tersebut? Nah, Ibu dengar baik-baik ya, hasil pemeriksaan itu Bu. Dokter Badan mengatakan keadaan istri saya baik-baik saja dan siap untuk dioperasi Bu. Baik. Dari kami di majelis. Ya, saudara terdakwa, ada tanggapan atas keterangan dari saudara saksi? Saudara saksi masih ada yang disampaikan? Iya Pak, saya ingin mengatakan Pak, agar Bapak memberikan keputusan yang seadil-adilnya Pak. Karena saya sangat terpukul atas kehilangan istri saya Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di persidangan ini. Saudara boleh tinggalkan ruang persidangan. Ya, saudara silakan lanjutkan periksaan. Saudara semati silahkan masuk di ruang persidangan. Terima kasih. Ya, saudara semati ya. Ya Pak, Saudara pernah memberikan keterangan di kepolisian? kenapa? Pernah. Ya. Dari kapan malah saudara saksi? Saya mengenal terdakwa sejak saya masuk ke dalam rumah sakit Dr. Wahidin Sudohusodo kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, Pak. Dan saya mendampingi terdakwa sejak 1 tahun yang lalu, Pak. Pada saat saudara mendampingi saudara tersangka, saudara bekerja sebagai perawat. Saya bekerja sebagai perawat pendamping dari dokter spesialis anestesi, Pak. Baik, saudara saksi. Pada saat operasi berlangsung, apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa? Pada saat proses operasi berlangsung, terdakwa terlebih dahulu menyuntikkan virus epidural kepada korban karena terdakwa ingin mengetahui apakah ada penolakan oleh tubuh korban terhadap virus tersebut. Lalu apakah terjadi penolakan pada tubuh korban? Yang saya lihat terjadi kejang-kejang pada tubuh korban dan memar pada tempat penyuntikan tersebut. Berarti terjadi penolakan, kan? Ya benar. Lalu apakah terdakwa sendiri mengetahui hal itu? Terdakwa mengetahui hal tersebut, tetapi terdakwa tidak mengungkapkannya. Terdakwa hanya mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang sewajarnya. Ya, silakan penuntut umum. Sebagai seorang perawat yang kesehariannya mendampingi saudara terdakwa pada saat dia operasi, apakah ada tugas khusus yang diberikan oleh terdakwa atau dokter lain yang menangani operasi tersebut? Sebenarnya tidak ada tugas khusus atau perintah khusus yang diberikan oleh ketiga dokter tersebut. Namun saya, sebagai pendamping dari dokter spesialis anestesi, maka saya berkewajiban Pak, untuk mengikuti arahan dan instruksi dari dokter spesialis anestesi tersebut yang tidak lain adalah terdakwa. Baik. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa terjadi kejang-kejang dan memar pada tubuh korban setelah penyuntikan obat virus epidural. Nah, apakah menurut saudara saksi ini merupakan suatu kesalahan atau bagaimana? Saya kurang mengerti
Pak mengenai bidang-bidang tersebut. Tetapi karena terdakwa telah mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang sewajarnya. Namun, menurut rekam medik yang saya lihat pada saat operasi, terjadi kesalahan pada resep Pak. Dan kesalahan itu adalah kesalahan tingkat penanganan obat. Jadi menurut saya, di sini letak kesalahan terdakwa. Terjadi kesalahan pada tingkat penanganan obat virusnya. Baik dari kami majelis. Namun harap menjadi catatan bagi pemerintah dalam berita acara persidangan bahwa memang benar adanya kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa pada saat penanganan obat virus yang dilakukan. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi saudara saksi ini adalah perawat pendamping dan terdakwa. Iya benar Pak. Berarti saudara yang mendampingi terdakwa sampai operasi selesai dong. Sebagai perawat pendamping Pak, maka seharusnya saya mendampingi dokter sampai dalam proses operasi selesai dong. Saudara ini kan seorang perawat. Pastinya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah pada operasi itu. Lantas mengapa saudara saksi membiarkan operasi tetap dilanjutkan? Pak Hakim yang mulia, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya di sini hanya sebagai perawat Pak. Jadi ketika dokter spesialis anestesi mengatakan hal itu baik-baik saja, maka saya akan mengikutinya. Baik, apa yang saudara saksi lakukan secara penyelidikan di Ya, kami rasa pertanyaan dari penasihat hukum tidak relevan lagi dengan perkara ini. Mohon majelis hakim yang mulia agar mengarahkan penasihat hukum agar tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan perkara ini. Sebagai penegakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Mohon maaf majelis hakim yang mulia. Kami rasa pertanyaan kami masih relevan dengan perkara pidana ini karena dari pertanyaan ini kita semua akan tahu perbuatan terdakwa adalah perbuatan sangat pantas dilakukan oleh seorang dokter. Keberatan mau ditolak dengan pertimbangan majelis bahwa pertanyaan dari saudara tersebut ini bisa relevan dengan perkara ini. Ya. Baik, jadi satu mohon maaf sebelumnya agar majelis hakim bisa mengarahkan saudara penasihat hukum agar tidak memberikan tekanan kepada saksi kami. Ya, saudara hukum harap jangan memberikan tekanan yang berlebihan kepada saudara saksi. Majelis. Terima kasih majelis. Saudara saksi, saya ulangi sekali lagi ya. Apa yang saudara saksi lakukan setelah penyuntikan bius kepada orang itu? Sebagaimana yang saya katakan tadi Pak, saya hanya mendampingi dokter spesialis anestesi mengawasi alat detektor jantung untuk mengetahui tingkat kesadaran korban Pak. Hanya itu saja. Hanya itu. Dari kami cukup majelis. Ya, saudara terdakwa. Saudara ada keterangan dari saudara. Tidak ada Pak. Saudara ya, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi Pak. Terima kasih ada di persidangan ini. Saudara boleh menentukan tempat yang terasa. Terima kasih. Ya, saudara hukum. Yang berikutnya. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, kami masih memiliki saksi yang sangat penting dihadirkan dalam persidangan ini. Namun karena saksi tersebut dalam keadaan sakit, maka kami akan membacakan keterangannya berdasarkan berita acara pemeriksaan. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian adalah keterangan seorang saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebagaimana keadaan kriminalnya majelis. Majelis hakim yang mulia, oleh karena bentuk antisipatif yang baik dari pihak penyidik yang telah memperkirakan saksi ini kemungkinan tidak dapat hadir dalam persidangan, maka pihak penyidik telah mengambil sumpahnya berdasarkan agamanya majelis. Dan ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyimpanan majelis. Mohon maaf majelis hakim yang mulia, kita review kembali pendapat seorang guru besar dari Universitas Hasanuddin yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Alias M yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti keterangan di dalam persidangan adalah ketika seorang saksi menyampaikan kesaksiannya secara langsung dan di hadapan persidangan. Majelis hakim yang Ya, mulia. cukup ya. Ya, keberatan atau komentar ya. Dengan pertimbangan majelis berdasar pasal 162 ayat 1 bab, apabila saksi yang sudah memberikan keterangan dalam penyidikan dan dapat hadir dalam persidangan karena halang besar, maka keterangan dapat dibacakan. Kemudian pada ayat kedua menjelaskan jika keterangan sebelumnya diberikan di bawah sumpah, maka disamakan nilainya dengan keterangan yang dicatat dalam persidangan. Ya. Ya, secara umum, saksinya akan sudah bacakan keterangannya. Siapa dan apa kapasitas? Dia adalah saksi Devi Triastuti. Dia adalah seorang apoteker yang menerima resep obat bius dari saudara terdakwa majelis. Ya, silakan. Saksi Trivita Triastuti di bawah sumpah menjelaskan bahwa benar saksi menolak terdakwa, bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam operasi yang dilakukan saudara terdakwa, bahwa benar saksi yang menerima resep obat bius dari terdakwa, bahwa benar resep obat bius yang diberikan terdakwa berupa obat bius epidural sebanyak 5 ampul atau 20 mili, bahwa benar tekanan obat bius yang diberikan terdakwa tekarannya tidak sewajarnya. Silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada saudara penasihat hukum untuk melakukan pembuktian. Ya. Alat buktinya sudah siap. Sudah siap majelis. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli majelis. Ya, mengenai
saksi, sudah berapa lama terdakwa ini bekerja bersama Anda di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar? Saudara terdakwa ini sudah bekerja kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Kemudian saudara saksi, menurut kesaksian sebelumnya, ada gejala yang ditimbulkan oleh korban setelah terdakwa menyuntikkan bius epidural. Gejala itu berupa memar-memar dan kejang-kejang pada tubuh korban. Apakah saudara saksi menyaksikan gejala tersebut? Memang benar Pak, ada gejala yang ditimbulkan oleh pasien pada saat itu. Namun menurut penjelasan terdakwa bahwa gejala itu adalah gejala yang wajar saja Pak, sebagai reaksi awal dari penyuntikan bius epidural itu Pak. Kami lanjut saudara saksi. Mengenai gejala-gejala yang timbul pada tubuh korban pada saat itu, menurut saudara terdakwa, gejala itu adalah gejala yang wajar. Nah, menurut saudara saksi sendiri sebagai seorang spesialis kandungan yang tentunya sudah tahu tentang operasional sebuah operasi sesar. Nah, apakah gejala ini masih dapat dikategorikan wajar? Kalau ditanya wajar atau tidak wajar, ya pastilah wajar Bu. Akan tetapi setiap dokter itu harus selalu teliti dalam pemberian takaran obat bius. Apakah obat bius itu yang diberikan itu sudah tepat atau tidak terhadap tubuh pasien? Oh, baik. Mengenai ketepatan pemilihan jenis obat bius, pada saat itu saudara terdakwa menggunakan jenis bius epidural. Nah, menurut saudara saksi, apakah tindakan yang dilakukan oleh saudara terdakwa ini sudah tepat? Begini Bu, dalam hal menentukan jenis bius pada praktek operasi sesar, bius epidural ini memang sudah tepat penggunaannya untuk meredam rasa nyeri pada tubuh pasien. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami penulis. Ya, silakan. Terima kasih ya. Baik saudara saksi, apakah benar Anda yang menyarankan kebutuhan Maulana bahwa istrinya harus dilakukan operasi sesar? Ya, Nah, apa pertimbangan saudara? saya sebagai dokter spesialis kandungan pada saat itu sempat melakukan pemeriksaan terhadap pasien, seperti saya melakukan pemeriksaan USG dan lain-lain. Namun yang saya lihat dari hasil pemeriksaan itu bahwa posisi bayi dalam kandungan mengalami sursat Pak, atau dalam bahasa kedokterannya itu Frankish, di mana bayi terdiri tali pusat dan bobot bayi yang sangat besar dibandingkan panggul ibu yang sangat kecil. Maka jalan yang terbaik untuk menyelamatkan ibu dan sang anak, ya saya harus mengambil tindakan operasi sesar itu. Baik, memangnya dalam kondisi seperti itu Pak harus lakukan operasi sesar? Ya jelas dong Pak, ibu ini kan tidak bisa melahirkan secara normal Pak. Baik Pak. Sebagai ketua tim operasi, pastinya Anda mengetahui segala hal mengenai proses operasi tersebut. Nah, apakah selama proses operasi berlangsung, Anda tidak menemukan hal-hal atau keganjalan-keganjalan pada tubuh korban? Sama sekali tidak ada Pak. Oleh karena ibu ini rutin memeriksakan kandungannya ke saya setiap bulannya Pak. Anda ini seakan-akan melindungi terdakwa dari segala tuntutan hukum Pak. Bagaimana bisa Anda mengatakan operasi berjalan dengan lancar, sedangkan pada akhirnya terjadi henti napas, terjadi henti jantung dan pendarahan pada tubuh korban Pak? Bapak ini berbicara seakan tahu segala-galanya tentang dunia kedokteran. Bapak harus memahami Pak, dokter juga kan manusia biasa Pak. Dokter tidak bisa menjamin penuh keselamatan pasiennya Pak, namun akan selalu melakukan hal yang terbaik Pak demi keselamatan pasiennya. Baik, dan penulis. Terima kasih. Masih ada yang ingin disampaikan? Saya kira cukup ini. Terima kasih telah hadir di persidangan ini. Saudara boleh mendengarkan ruang persidangan. Ya, saudara penuntut umum, ini sudah siap. Sudah saya menulis. Ya, silakan lanjutkan. Silakan Profesor Ibnu Hajar saya memasuki ruang persidangan. Saudara sedang siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara akan memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan ini. Ya. Baik, di sini ada yang berarti saya bacakan. Nama Profesor Ibnu Hajar SMK, benar? Nama saudara di mana? Saya dari Jalan Utara Makassar. Umurnya? Saya sudah 50 tahun. Ya, pekerjaan saudara? Saya aktif sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ya, saudara ahli ya. Saudara kenal dengan saudara terdakwa? Ya, Ya. Sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, maka paragraf pasal 160 ayat 3 bab, saudara diwajibkan ikut pada pendahuluan. Silakan saudara ahli berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki.
dan tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada tersebut. Baik, cukup, silakan duduk kembali. Ya, saudara ahli, kami ingatkan bahwa saudara ahli sudah bersumpah. Jika saudara ahli memberikan keterangan palsu, maka saudara ahli akan dikenakan pasal 242 ayat 2 kuhap tentang sumpah palsu dan keterangan palsu yang diancam dengan sanksi. Ya, saudara ahli sudah berapa lama jadi ahli hukum? Sudah sekitar 15 tahun. Ya, silakan. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik ya. Prof, begini, mana yang sebenarnya yang termasuk di dalam kategori malpraktek menurut ilmu hukum kesehatan? Bahwa kata malpraktek berasal dari pertama dengan salah, sedang praktek kita bisa maknai sebagai pelaksanaan. Bahwa menurut penelitian malpraktek adalah suatu kelalaian dari pihak kedokteran atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan yang dalam hal merawat dan membantu pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dengan sama, yakni yang menjadi titik berat di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati dalam melakukan suatu profesi secara wajar. Kami lanjut saudara ahli, saya panggil profesor boleh? Baik. Begini profesor, terdakwa ini kan didakwakan dengan dakwaan yang pertama pelanggaran praktek kedokteran dan kedua kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, begini pertanyaan pertama kami bahwa sebenarnya saudara terdakwa ini sebagai seorang dokter sudah melakukan tindakan yang semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan ilmu pendidikannya. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa kadang terjadi segala sesuatu yang di luar kendali. Nah, menurut profesor sendiri, apakah hal ini dapat dikatakan kelalaian bahkan kesengajaan, Prof? Hal itu sih sebenarnya tergantung pada kesesuaian dan keselarasan kondisi profesi, pelayanan kesehatan serta SOP di dalam pelaksanaan. Tolong diperjelas sedikit, Profesor. Bahwa dalam hal selama tenaga medis atau tenaga kedokteran itu telah bekerja sesuai dengan kode etik profesi, pelayanan kesehatan serta SOP di dalam pelaksanaan, maka kita bisa kategorikan apa yang dilakukan ini sebagai tindakan yang profesional. Dan ketika terjadi suatu kesalahan, maka tindakan mereka ini kita tidak bisa kategorikan sebagai malpraktik, kelalaian, apalagi kesengajaan. Berarti apa yang dilakukan saudara terdakwa ini tidak boleh langsung dikatakan lalai? Ya, Baik, terima kasih Profesor. Dan kami cukup majelis. Ya, silakan penuntut umum. Terima kasih ya. Baik saudara ahli. Saudara ahli ini dari tadi menjelaskan mengenai kesesuaian dan keselarasan kode etik, standar operasional prosedur serta pelayanan kesehatan. Dan menurut kami itu masih sangat adil dan meneliti. Nah, bagaimana halnya ketika seorang tenaga medis dalam hal ini adalah seorang dokter telah melakukan unsur-unsur yang sesuai dengan terjadi hal-hal yang tak terduga, apakah ini bisa dikatakan lalai, sengaja atau malpraktek? seperti yang saya katakan, bahwa kita tidak bisa langsung mengatakan hal seperti itu. Dan saya pun berpikir bahwa pihak kedokteran pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk keselamatan pasiennya. Baik, Anda ini kan seorang ahli hukum pada bidang hukum kesehatan yang katanya tadi sudah 15 tahun di bidang tersebut. Tentunya Anda memahami betul mengenai adanya perlindungan hak terhadap konsumen, dalam hal ini adalah perlindungan atas pasien. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Sepengetahuan saya itu bahwa perlindungan hak-hak pasien itu sudah diatur dalam kode etik dan SOP atau pelaksanaan. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan, maka pihak kedokteran tidak dapat langsung dipersalahkan seperti itu. Loh, mengapa pihak kedokteran tidak bisa dipersalahkan? Pihak kedokteran di sini kan juga merupakan subjek hukum yang tidak kebal oleh hukum. Yang ahli di sini siapa? Saya atau Anda? Anda ini menjustifikasi adanya seorang ahli, padahal justifikasi Anda ini sangat dasar. Ketika kita berancu pada asas spesialis derogatif generalis, maka kita tidak bisa langsung mempersalahkan pihak kedokteran berdasar pada 3 undang-undang kesehatan yang mengatur tentang kedokteran, dan dari ketiga undang-undang ini tidak ada sama sekali yang menyebutkan tentang kelalaian kedokteran. Menjadi sakit yang mulia, saudara ahli ini terlalu mengeneralisir suatu perkara malpraktek dan seakan-akan memberikan kekebalan terhadap pihak kedokteran. Mohon maaf menjadi sakit yang mulia, kami keberatan dengan pernyataan saudara penuntut umum bahwa saudara penuntut umum ini terlalu cepat menjustifikasi sehingga menyulitkan ahli kami Menjadi menjadi sakit yang mulia. Ya, keberatan diterima ya.
sidang akan ditunda menjadi ke depan dengan agenda persidangan pembuktian oleh penuntut umum dan pemeriksaan terdakwa. Ya, sudah menutup kata penjelasan terdakwa. Dengan ini sidang. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan. Terima kasih, Majelis. Ya, saudara penuntut umum sudah siap? Siap, Majelis. Saudara penuntut umum? Siap, Majelis. Sama ya. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 012/3/2012 dengan nama terdakwa Sakinah sebagai nyawa menyatakan sidang dibuka dan tertutup. Ya, saudara penuntut silakan dengan saudara terdakwa. Tugas hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa masih ruang persidangan. Ya, saudara Paindra, apa beda kita? Agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum serta pemeriksaan terdakwa. Majelis. Saudara terdakwa silakan duduk sambil saja. Ya, saudara penuntut, alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan alat bukti keterangan ahli, Majelis. Dan ahli ya. Ya, mengenai alat bukti tersebut, berapa ahli yang saudara hadirkan? Seyogyanya kami akan menghadirkan dua orang ahli, yakni ahli forensik dan ahli anestesi, Majelis. Namun karena satu orang ahli kami tidak dapat hadir dalam persidangan ini, yakni ahli forensik, maka kami akan mengadakan video conference dengan ahli ini, Majelis. Ya, baik, silakan hadirkan ahli dulu ya. Tugas hadirkan ahli ke ruang persidangan. Ahli memasuki ruang persidangan. Ya. Saudara siap dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saudara akan memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini. Oh iya. Baik, saudara, maksudnya saudara dan harus identitas tugas. Ya, silakan sebutkan nama, tempat tanggal dan alamat saudara. Nama saya Profesor Dr. Ahmad Jayapani SPAM. Tempat tanggal lahir Polman 1 November 1999. Alamat saya Stasiun Baru Bawah Falak di Makassar. Islam ya? Ya, Islam. Saudara ahli kenal dengan saudara terdakwa? Tidak kenal. Ya, ya, baik. Sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara diwajibkan kesempatan terlebih dahulu berdasarkan pasal 90. Ayo. Silakan saudara berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli dalam perkara ini. Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup, silakan. Saudara ahli, kami ingatkan bahwa saudara ahli sudah kami sumpah ya. Jadi harap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan. Ya, saudara ahli sudah berapa lama menjadi ahli anestesi? Sudah 20 tahun Majelis. Oh ya. Ya, silakan. Terima kasih, Majelis Hakim Mulia. Selamat siang, Prof. Terima kasih telah hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai anestesi dalam ilmu kedokteran, Prof. Baik, saya langsung saja, Prof. Menurut tanggapan Prof, bagaimana tanggapan Prof mengenai prosedur pembiusan menurut ilmu kedokteran, Prof? Oh iya, baik. Sebelum melakukan pembiusan, seharusnya terlebih dahulu dilakukan tes alergi dulu, di mana tes alergi ini untuk mengetahui bisa tidaknya dilakukan pembiusan. Selain itu juga mengetahui respon tubuh terhadap cairan asing yang masuk ke dalam tubuh, dalam hal ini obat anestesi tersebut. Sebelumnya kami telah memperlihatkan rekam medik yang berisi resep obat bius epidural yang dibuat oleh saudara terdakwa, Prof. Nah, bagaimana tanggapan Prof mengenai hal ini? Oh iya, mengenai rekam medik yang saudara konflik memperlihatkan, setelah saya mempelajarinya, memang benar bahwa ada kelebihan dosis yang diberikan saudara terdakwa kepada pasien, yaitu melebihi 5 mili. Selain itu juga terdakwa menghitung takaran dosis tanpa mengurangi berat badan janin yang ada pada kandungan pasien, yang padahal seharusnya untuk takaran 5 mili itu dikurangi dengan berat badan janin. Jadi memang terjadi kelebihan dosis, Prof. Baik. Kemudian apa dampak dari kelebihan dosis tersebut, Prof? Ketika kita bicara mengenai dampak,
mengenai yang ditimbulkan oleh anestesi ini, maka kita akan mengarah kepada anestesi stadium, di mana ada 4 stadium dan kelebihan dosis itu termasuk dalam kategori stadium 4. Efeknya itu bisa terjadi henti nafas, henti jantung yang bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Baik, Pak. Begini, Pak. Berdasarkan kesaksian saudara saksi Asmawati, dia mengatakan bahwa terjadi kejang-kejang dan memar pada tubuh korban setelah penyuntikan obat bius epidural. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini, Pak, Bapak sudah melanjutkan? Oh, iya. Mengenai hal itu, seharusnya ketika gejala-gejala yang saudara tadi sebutkan itu semestinya operasi tidak bisa dilakukan karena akan menimbulkan akibat fatal yang bisa menyebabkan pasien meninggal. Baik. Terima kasih, Pak. Dari kami cukup medis. Namun harap menjadi catatan bagi pemerintah dalam berita acara persidangan bahwa memang benar ada kelalaian dalam penentuan takaran obat bius yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Silakan. Terima kasih majelis yang mulia. Begini saudara ahli, terdakwa ini kan didakwa dengan sengaja melakukan anestesi. Jadi, apakah anestesi ini diperbolehkan dalam ilmu kedokteran atau tidak diperbolehkan? Enggak, ini tidak pernah mengambil ilmu pengetahuan saudara ya. Ya jelaslah dibolehkan. Baik, kemudian saudara ahli, dalam proses anestesi, mungkinkah akan terjadi malpraktik hingga kematian? Ya mungkin bisa terjadi. Baik, kami lanjut saudara ahli. Jika di dalam proses pembiusan juga dikenal istilah malpraktek, maka dalam hal seperti apa malpraktek tersebut bisa terjadi? Oh ya, begini. Malpraktek hingga menyebabkan kematian dalam proses anestesi itu mungkin bisa terjadi dikarenakan hal-hal seperti kelalaian penentuan dosis, kesalahan pemberian obat bius. Karena ada 2 obat bius yang masih digunakan dalam penanganan operasi sesar. Baik, kesalahan pemilihan obat bius termasuk dalam malpraktek. Kalau begitu menurut saudara ahli, dari kedua jenis obat bius tersebut, yang manakah yang paling tepat digunakan pada proses pembiusan pada operasi sesar? Dari kedua obat tersebut sudah nyaman digunakan dalam operasi sesar. Adapun jika dibandingkan dari segi keunggulan pada penekanan rasa nyeri, bius epidural sudah lebih tepat digunakan dalam operasi sesar. Baik, dari kami cukup majelis, namun harap menjadi catatan bagi panitia dalam berita acara persidangan bahwa menurut saudara ahli, penggunaan jenis bius epidural sudah sangat tepat berdasarkan keunggulannya dalam menekan rasa nyeri. Terima kasih majelis. Ya, saudara ahli, masih ada yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada majelis. Ya, silakan silakan dijelaskan ini. Ada yang berkenan lagi untuk hadir pada saat ini. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, saudara penutup. Saudara. Mas majelis, kami akan mengadakan video conference dengan ahli forensik kami majelis. Kemudian dan penghalangan ahli dalam Mohon maaf majelis hakim yang mulia, kami keberatan dengan keterangan ahli yang akan disampaikan melalui video conference. Karena menurut kami akan sangat tidak memperjelas apakah ahli ini memberikan keterangan secara terbuka atau tidak terbuka. majelis hakim yang mulia, seyogyanya kami sangat menginginkan ahli ini hadir dalam persidangan ini. Namun karena ahli tersebut memiliki kesibukan yang sangat urgent, maka kami memanfaatkan teknologi video conference untuk mendengar keterangannya majelis. Dan ini juga sepenunjang menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan beringan majelis. Mengenai kekhawatiran yang saya dukung, kami rasa itu sangat tidak berdasar majelis. Mohon maaf majelis hakim yang Sudah mulia. cukup ya. Ya, saudara penutup, silakan penggunaannya diajukan kepada saudara penutup. Mengenai keberatan penutup, kami akan melihat dalam berita acara persidangan ya. Dalam hal ini kami belum menemui permasalahan dalam pembuktian melalui video conference. Ya. Halo, 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 halo. Iya, halo, halo. Halo? Iya, halo. Dengar suara saya Pak? Halo. Iya, bisa saya dengar, bisa saya dengar. Apa kabar hari ini Pak? Kabar baik. Baik. Setelah melakukan analisa terhadap hasil otopsi, apakah Bapak tidak menemukan hal-hal atau keganjalan-keganjalan pada tubuh korban Pak? Pada saat mengotopsi